Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Armita Masuri. NIM saya F2018-01-210. Saya dari kelas B4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pengembangan Senyawa Agonis dan Antagonis. Langsung saja kita masuk pada intinya. Pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Kita masuk pada pengertian agonisme atau juga disebut dengan agonis. Obat yang berinteraksi dengan dan mengaktifkan reseptor mempunyai afinitas dan efikasi atau juga disebut dengan aktivitas intriksi. Dan bila berinteraksi dapat menghasilkan efek atau juga disebut dengan efek maksimum. Agonisme dalam menghasilkan respon fisiologi atau seluler melalui dua cara, yaitu cara pertama ada agonisme langsung dan cara kedua adalah agonisme tak langsung. Kita masuk pada poin pertama, yaitu antagonisme atau juga disebut dengan antagonis. Peristiwa manakala suatu senyawa menurunkan aksi suatu agonis atau ligan dalam menghasilkan efek. Berdasarkan mekanisme terhadap makromolekul reseptor agonis terbagi atas dua cara, yaitu antagonisme tanpa melibatkan makromolekul reseptor dengan agonis. Yang kedua, antagonisme melibatkan makromolekul reseptor agonis. Kita masuk pada pengertian agonis dan antagonis. Yang pertama ada agonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu, serupa dengan senyawa agonis endogen. Yang kedua ada antagonis. Antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan reseptor biologi senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Kemudian kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran dua atau lebih obat dari satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama atau menggunakan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda, tetapi kemudian berada bersama-sama dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat, sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat atau juga disebut dengan bersifat antagonis. Kemudian penurunan efek satu obat oleh obat yang lain atau antagonis. Antar obat pada umumnya tidak diinginkan, tetapi kadang-kadang juga diinginkan. Pada kasus penurunan efek obat yang tak diinginkan kombinasi obat dikatakan tidak sesuai atau juga disebut dengan kompatibel. Kita masuk pada kombinasi obat kemungkinan juga dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu ada poin A yang berisi efek potensi dengan cara yaitu meningkatkan ketersediaan farmasetika. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan biologis dan proteksi terhadap proses bionaktivasi. Poin yang ketiga, menurunkan ekskresi obat. Dan poin keempat, meningkatkan proses bioaktif. Kita masuk pada nomor 2. Salah satu obat yang dapat menyembuhkan obat yang lain untuk meringankan atau menghilangkan gejala yang timbul akibat infeksi tersebut. Contohnya pada infeksi pernapasan, obat kemoterapi untuk membunuh penyebab infeksi, sedang analgesik atau antihistamin dan pelega pernapasan untuk meringankan gejala-gejala. Poin yang ketiga, untuk mencegah resistensi mikroorganisme. Poin keempat, pada kasus di mana penyebab infeksi tidak dapat diidentifikasi secara cepat, sedang pasien memerlukan penanganan dengan segera. Poin yang kelima, pada penyakit yang disebabkan oleh parasit, obat-obat kombinasi yang bekerja melalui mekanisme
berbeda dapat meningkatkan aktivitas terhadap mikroorganisme. Kita masuk pada poin B. Di sini poin B yang berisi efek sinergisme yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik. Kombinasi obat digunakan apabila poin pertama, obat-obat tersebut mempunyai efek potensiasi atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah dan dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Kemudian kita masuk pada kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan apabila poin A salah satu menimbulkan efek potensiasi yang berlebihan terhadap obat lainnya. Poin B, salah satu obat tidak tercampur dengan obat yang lain oleh karena itu berinteraksi secara kimia atau karena dapat menghambat atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Poin C, pada kasus obat antiparasit bila efek terapeutik yang dihasilkan kombinasi obat tidak lebih baik dibandingkan bila diberikan sebagai obat tunggal, maka kombinasi tersebut dapat meningkatkan resistensi parasit. Termasuk juga pada kombinasi obat kemungkinan juga menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, poin pertama, tidak ada fleksibilitas dosis. Poin B, sering terjadi dosis yang diberikan tidak cukup sehingga kemungkinan terjadi pengobatan yang tidak kuat. Poin C, dapat mempengaruhi identifikasi atau diagnosis penyakit. Poin D, toksisitas salah satu obat kemungkinan mempengaruhi dosis terapi dari obat yang lain. Poin yang terakhir, toksisitas yang dihasilkan oleh kombinasi obat sering diagnosisikan sebagai toksisitas salah satu obat. Kita masuk pada antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah adanya interaksi antara obat pada objek biologi sesuai absorpsi. Antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif, sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas biologis juga menurun. Contohnya antagonis kimia, antikoagulan heparin yang bersifat asam dapat berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa, sehingga senyawa menjadi lebih aktif. Poin B, ion merkuri atau juga disebut dengan Hg+, dapat membentuk kelat yang non-toksik dan mudah larut dalam air dengan dimercaprol sehingga menjadi tidak aktif. Hal ini dapat digunakan untuk merancang sebagai kelat sebagai antidotum keracun logam berat. Selanjutnya, antagonis pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor, sehingga respon biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi dan bersifat. Cara pertama, antagonis kompetitif. Senyawa agonis dan antagonis berkompetisi dalam merebut tempat reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Pada umumnya ada hubungan struktur agonis dengan antagonis. Kurva hubungan antara efek biologis dengan log dosis serupa dengan kurva pada antagonis kimia. Contohnya yaitu antihistamin dan histamin. Yang kedua, kolinergik dan antikolinergik. Yang ketiga, spironolakton dan aldosteron.
Antagonis kompetitif dapat diatasi dengan meningkatkan kadar senyawa agonis potensi. Antagonis kompetitif tergantung dari afinitas senyawa terhadap reseptor. Poin kedua, antagonis non-kompetitif. Antagonis monokompetitif dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran afinitas pada reseptor. Yang kedua, pengukuran afinitas intrinsik. Yang ketiga, menghalangi transmisi impuls. Dan keempat, berinteraksi dengan makromolekul. Kelanjutan dari tadi, yang poin ketiga, kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis juga sering terjadi. Aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Efek yang terjadi pada kurva log dosis respon adalah pengeseran paralel dan penekanan dari respon maksimal. Contohnya kombinasi antikolinergik dengan adifenin atau kamilofon. Kemudian hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan yang berbeda adalah aktivitas intriksinya. Poin pertama, metabolit dan antimetabolit. Poin kedua, agonis dan pemblok selektif. Poin ketiga, hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Mungkin itu saja hasil dari PPT saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.